Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun Sobat Gensut mendengarkan atau menonton podcast kali ini. Nah, halo Sobat Gensut, sekarang di podcast kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan, dan sesuatu yang interesting, menarik untuk diikuti teman-teman. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu nih dari thumbnailnya ataupun dari judulnya topik yang akan kita bawakan pada edisi kali ini. Tapi itu bakal kami spill lagi, kalau kurang afdol kalau nggak di-spill untuk kedua kalinya. Nah, tapi sebelum itu kita akan kenalan terlebih dahulu. Sebelumnya aku Rikun, aku dari Kementerian Media Kreatif dan Aplikatif, dan di sini aku nggak sendiri teman-teman. Aku di sini ditemani oleh narasumber yang akan membersamai kita untuk belajar bareng-bareng mengenai apa itu topik pada edisi kali ini. Nah, mungkin langsung aja, please welcome Kak Ucup himself. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Yusuf Ilham. Teman-teman bisa panggil Yusuf atau Ilham gitu ya. Biasanya teman-teman di rumah panggilnya Yusuf, kalau misalnya di kampus panggilnya Ilham. Jadi beda-beda nih. Beda ya? Iya. Terus aku dari Kementerian Prestasi dan Keilmuan, dan entah kenapa diundang jadi narasumber kali ini. Gitu. Oke. Jadi Kak Ucup, kita gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik banget buat hari-hari ini. Udah sih gitu aja, alhamdulillah aja. Gimana kesibukannya dalam sebagai mahasiswa dan sebagai Menteri PK? Sebagai mahasiswa semester 7 cukup ribet sebenarnya. Karena entah kenapa pembimbingku sering ganti judul. Jadi cukup sibuk tuh mikirinnya. Iya, harus ulang lagi gitu ya. Betul. Tapi kalau sebagai menteri sih alhamdulillah cukup lebih enak dibanding bulan-bulan kemarin. Oke. Nah, di edisi kali ini kebetulan sekarang bulan November nih, kita mendekati UAS kan juga mendekati kesibukannya biasanya semakin banyak kan kalau mendekati UAS. Nah, di bulan November ini kita sebenarnya sedang memperingati bulannya filsafat kayak gitu. Jadi di bulan November ini ternyata adalah ada hari di mana Hari Filsafat Sedunia, yaitu tanggal 21 November itu buat perayaan Hari Filsafat gitu teman-teman. Nah, untuk memperingati itu mungkin teman-teman masih kurang familiar ya. Jadi kayak tiba-tiba Hari Filsafat, kurang tahu kan gitu. Nah, ternyata Hari Filsafat itu tanggal 21 November. Nah, untuk memperingati itu, kita kali ini akan ngebahas suatu topik yaitu filsafat nih teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman juga ada yang kurang paham, terus kurang mengenal apa itu filsafat, terus ada juga yang mungkin udah familiar, udah sering dengar kata-kata filsafat. Nah, tapi pada topik kali ini kita merefresh terlebih dahulu nih. Mungkin bisa dijelaskan apa itu filsafat terlebih dahulu. Nah, oke. Sebenarnya gini teman-teman. Kalau semisal dari aku pribadi sebenarnya nggak terlalu paham atau mafhum tentang filsafat itu secara rigid kayak gitu ya. Jadi aku tuh sebenarnya cuman banyak aja baca buku filsafat, terutama ketika dulu pas aku gap year tuh, karena kan nggak sibuk, terus bukan mager sih, lebih tepatnya nggak punya waktu sibuk. Jadi aku persibukan diri dengan ngebaca-baca buku. Nah, aku baca-baca bukunya tuh terinfluence dengan beberapa orang. Nah, dari situ aku baca-baca buku filsafat. Yang pertama kali itu aku baca-baca buku dari tentunya Bertrand Russell ini, terus filsafat Yunani kayak gitu-gitu. Ya. Kalau semisal filsafat sendiri, dari beberapa buku yang aku baca itu sebenarnya bisa ditarik benang lurus. Sebenarnya apa sih filsafat itu? Sebenarnya filsafat itu menurut aku pribadi adalah cara orang untuk menjawab curiosity-nya. Jadi kalau semisal dulu itu di Yunani itu kan digambarkan bahwasanya mereka tuh nggak tahu, cuma justifikasi aja segala macam, dan mereka tuh curiosity dengan suatu hal, kira-kira apa segala macam. Nah, dibanding mereka langsung justifikasi, mereka lebih ke kayaknya gini deh. Tapi gimana ya? Nah, ada proses berpikirnya itu loh yang dinamakan filsafat itu. Sebagaimana ini kan karya Bertrand Russell ya. Bertrand Russell tuh pernah bilang bahwasanya filsafat itu sebenarnya adalah gimana prosesnya, bukan hanya hasilnya aja, tapi gimana mereka berproses untuk bisa berpikir. Nah, maka dari itu filsafat itu menurut aku adalah gimana orang mau berpikir untuk menjawab keresahannya, kayak gitu. Berarti semua orang itu bisa berfilsafat. Tentu. Gak harus orang ahli gitu kan. Iya. Aku berpikir, misal aku jurusan matematika nih, aku berpikir tuh ngerjain soal itu termasuk berfilsafat gak kira-kira? Ya tentu. Ya, kamu kan nyari rumusnya, nyari, ini bener gak sih kayak gitu kan? Iya. Jadi berfilsafat itu gak harus mikir tentang apa itu makna hidup, gak harus gitu kan? Gak harus. Dari sesimpel aku mau kesini, gimana ya caranya, gitu kan? Atau enggak gimana cara paling efisien ya? Nah seperti itu. Nah, itu mungkin secara umum tentang filsafat nih teman-teman. Nah, tapi pada edisi kali ini
podcast Sutify kali ini kita akan bahas lebih dalam nih tentang filsafat, yaitu tentang sejarah filsafat. Nah, ini diambil dari salah satu buku Bertrand Russell, yaitu History of Western Philosophy. Ini terjemahannya itu sejarah filsafat barat. Nah, mungkin langsung aja kali ya, kita bakal ngomongin dari zamannya dulu banget, sebelum ada gadget, sebelum ada hal yang lain gitu, yaitu mengenai masa Prasokrates. Mungkin dari Kak Ucup bisa menceritakan gimana sih pemikiran yang timbul pada zaman Prasokrates dan sebagainya. Oke, berarti filsafat Yunani ini sebenarnya kan. Filsafat Yunani tentunya di Prasokrates, di mana kalau semisal dari buku-buku yang gue baca pasti diawali dengan kaum Miletos, karena mereka dari Milis atau Miles. Nah, ini kan dimulai dengan mereka itu sering dibilang kaum Fusukoi. Jadi Fusukoi itu artinya nature atau kodrat atau alam gitu kan. Jadi mereka cenderung berpikir tentang alam-alam semesta segala macam, gimana segala macamnya. Tapi ini menjadi penting teman-teman, karena mereka ini kaum Fusukoi ini adalah langkah awal manusia itu menjauh dari justifikasi semata yang tadinya ini kenapa sih hujan? Pasti si dewa ini segala macamnya gitu-gitu. Nah, mereka mulai menjauh tuh dari justifikasi itu, mulai menjauh dan mereka menggunakan rasio mereka. Sebenarnya misalnya kalau semisal Thales kan itu berpikir bahwasanya segala sesuatu adalah dari air. Nah, kenapa dia bisa berpikir kayak gitu? Karena ya semua itu dia bilang karena air ada, terus memadat segala macam, karena lautan juga banyak yang air. Nah, dia mulai menggunakan rasionya, kira-kira kayak gini loh. Nah, terus muridnya Anaximander terus bilang bahwasanya segala sesuatu itu dari ketidakadaan segala macam atau tak terbatas, Terus yang lainnya bilang bahwasanya segala sesuatu dari udara segala macam. Terus kalau semisal dia memadat jadi bumi, kalau semisal merenggang jadi api, kayak gitu-gitu kan. Nah, mereka tuh mulai menjauh dari justifikasi itu tadi. Jadi langkah awal yang baik untuk manusia itu menggunakan rasionya dibanding justifikasinya. Nah, kayak gitu sih. Oke. Nah, dari yang tadi tuh ada Thales, Anaximander, Anaximenes. Nah, mungkin ada nggak sih yang kayaknya relevan dah diterapin di kehidupan sekarang, apalagi kita sebagai mahasiswa gitu? Kalau semisal relevan di masa sekarang, nggak mungkin kan kita terus tiba-tiba kayaknya bener deh air. Gitu kan nggak mungkin kan? Mungkin. Karena kita udah tahu gitu kimia, kita kan diajarin kalau semisal kita diajarin kimia, kalau segala sesuatu itu pasti ada atom kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau semisal yang relevan mungkin adalah kita lebih menjauh dari justifikasi. Banyak banget kalau semisal teman-teman ini sedikit bahas tentang Tan Malaka dikit. Di Tan Malaka kan ada yang namanya logika mistika. Nah, itu sebenarnya justifikasi semata. Tapi pada sekarang juga masih dipakai tuh. Tapi bukan logika mistika, logika logika TikTok mungkin kan. Jadi mereka lebih percaya ke TikTok dibanding nyari tahu bener nggak sih. Nah, kayak gitu. Itu perlu banget. Teman-teman bahkan aku sendiri lebih nyari riset segala macam tentang kebenaran sesuatu hal. Karena kan sekarang even banyak berita digital, cuman dalam publikasinya cukup mudah dibanding berita yang di print kan. Jadi pertanggungjawaban segala macam kurang relevan, kurang bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Oke, jadi kalau zaman sekarang ya buka TikTok, ada info gini, banyak langsung percaya nih. Jadi mereka kurang menerapkan pemikiran-pemikiran filsafat tadi gitu. Betul. Nah, mungkin kita udah nih yang Milesian tadi kan, Tritunggal Milesian. Kita geser lagi nih. Langsung geser aja ke zamannya Pitagoras. Nah, aku sebagai anak matematika nih, biasanya memandang orang yang ada hubungannya sama matematika itu orang pinter. Terus ada orang yang jenius gitu, kayak serius gitu. Nah, tapi ternyata setelah aku baca buku ini, Pitagoras tuh adalah seorang yang antara mistik dan logiknya itu kayak nggak bisa dipisahkan gitu. Iya, betul. Jadi kayak nyampur, terus orangnya cukup menarik karena setelah aku ketahui ternyata dia punya agama sendiri. Atau ajaran sendiri gitu. Iya, betul, tentang ajaran sendiri. Nah, katanya terus dia punya 13 larangan kan. Benar. Nah, yang bikin aku tahu dia nggak boleh makan buncis salah satunya. Nah, tapi menurut Kak Ucup, Pitagoras ini orangnya seperti apa setelah membaca ini? Kalau semisal dari aku pribadi, Pitagoras ini cukup revolusioner. Bisa dibilang dia bangun ketika teman-temannya tidur. Jadi dia bisa dipahami ketika dia udah meninggal kayak gitu. Gimana dia bilang bahwasanya
semua hal adalah bilangan-bilangan, di mana pada zaman itu ya, itu kan mereka nggak terlalu peduli dengan bilangan segala macamnya. Terlebih si Pythagoras ini kan apa sih yang segitiga itu yang bikin musik. Nah kayak gitu-gitu kan dia nemuin. Tapi bener tadi nggak bisa dipisahin dari yang namanya mistisnya dia. Itu kan dia pernah yang cerita ini loh, cerita bahwa dia pernah lihat anjing yang dipukul, terus dia bilang jangan dipukul, siapa tahu itu bukan siapa tahu, dia ngenalin suaranya kalau semisal itu tuh sahabatnya dari dulu. Jadi dia secara nggak langsung meyakini bahwasannya apa ya yang perpindahan roh. Iya. Atau apa sih dalam bahasa Budanya tuh aku lupa. Reinkarnasi. Nah, reinkarnasi. Nah, dia percaya reinkarnasi, cuman apa ya kalau semisal dia dibilang agamis banget juga iya, kalau semisal dia pakai rasionya banget juga iya. Iya kan. Nah, jadi kayak bingung gitu kan. Enggak bisa dipisahin. Enggak bisa dipisahin gitu. Cuma nggak menutup kemungkinan bahwasanya semua hal yang dia temukan, yang dia pikirkan itu sangat amat berguna, terutama bagi filsafat barat setelahnya ya. Ya salah satunya yang penemuan tadi kan, yang Pythagoras kan. Iya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu teman-teman. Nah, selain itu juga aku pernah dengar Pythagoras ini juga sering ceramah ke hewan. Karena dia percaya reinkarnasi tadi kan. Jadi dia ceramah nggak cuma ke manusia tapi juga ke hewan-hewan seperti Nabi Sulaiman. Iya, dia ceramah ke hewan juga kan. Nah, lucu sih. Iya. Oke, kita geser lagi setelah Pythagoras. Kita menuju ke waktunya Heraklitus. Nah, mungkin dari Heraklitus ini yang aku tahu tuh dia kalau tadi Thales kan segala sesuatu dari air. Nah, Heraklitus tuh segala sesuatu dari api. Iya kan? Terus dia kayak mengonsepkan perubahan gitu kan. Nah, mungkin dari Kak Ucup ini gimana? Nah, aku tuh kalau semisal dulu pas baca Heraklitus nggak terlalu peduli dia mikirin segala sesuatu tentang apanya, karena kayaknya udah cukup nggak relevan gitu loh di aku. Nah, aku tuh lebih nekenin atau lebih baca di perubahannya. Karena menurutku ini tuh cukup menarik gitu loh. Dia bilang bahwasanya segala sesuatu itu berubah. Terus dia mendefinisikan hal itu dari kita nggak bisa ngelewatin sungai sungai yang sama 2 kali. Terus aku mikir, loh kan bisa aja kita bolak-balik gitu kan. Tapi ternyata kata dia adalah, lah meskipun kamu bolak-balik, kalau semisal airnya itu mengalir, pasti kan beda. Air yang kau sentuh bisa beda. Terus siapa tahu yang pertama bisa nginjek ikan, terus yang kedua enggak, kayak gitu-gitu kan. Jadi menurutku itu analogi yang cukup bagus dari Heraklitus tentang perubahan, di mana dia menekankan bahwasanya semua itu berubah segala macam. Terus yang menariknya satu lagi adalah dia bilang gini, siang itu ada karena ada malam. Nggak mungkin kita menerjemahkan siang itu siang kalau nggak ada malam, kayak gitu kan. Terus yang ini kita lebih menghargai sehat karena ada sakit juga. Nah itu kan apa ya, menarik gitu. Jadi dulu pas pertama kali baca, ya sebagaimana orang baru tahu lah ya. Itu kan kayak wah iya bener juga ya. Kayak gini, wah iya juga ya. Wah aku gini ya. Terus pas itu bener-bener pengen merasakan wah aku sehat dan aku bangga kayak gitu. Jadi ada rasa bersyukur gitu ya. Bener. Nah mungkin kalau kita kan ini hubungannya sama perubahan kan teorinya Heraklitus kan. Nah kalau diterapin ke mahasiswa nih, kira-kira gimana nih? Kayak salah satunya mungkin bersyukur tadi, tapi mungkin contoh lainnya yang lebih wah gitu kalau buat mahasiswa kira-kira ada nggak? Kalau menurutku di teori bahwasanya semua itu berubah ya, yang pertama kali, yang bukan yang pertama kali juga sih, yang pertama aku pikirin adalah gimana hubungan kita sama seseorang aja. Misalnya sama teman, sedekat teman aja. Di 4 tahun kita jadi mahasiswa, nggak mungkin kita cuma temenan sama itu doang. Nggak mungkin teman kita itu selamanya jadi teman juga nggak sih? Pasti ada yang mereka mungkin lebih mikirin hal lain dibanding ya udah jadi teman aja, atau mungkin pas di semester 1 sering keluar bareng, sering makan bareng, segala macam bareng. Cuman ternyata di semester 2 atau semester 5-nya dia punya hal yang lebih penting bagi dia segala macam. Terus kita menjustifikasi bahwasanya dia nggak solid segala macam. Itu menurutku sangat tidak dewasa ya, dan sangat kurang bijak lah. Dan dengan Heraklitus ini lebih ke kita harus menerima bahwasanya semua orang itu berubah dan semua hal itu berubah, harus kita terima aja. Jadi nggak bisa dipaksain gitu ya. Betul. Oke, ya salah satunya itu people come and go. Gitu. Jadi benar. Kalau pergi ya udah pergi, itu memang ada masanya semuanya kan. Nah, itu udah Heraklitus nih.
Heraklitus kan konsepnya tentang perubahan. Nah, ada satu nih filsuf yang justru menentang perubahan. Iya, betul. Itu Parmenides. Nah, mungkin dari konsep ini Parmenides itu tokohnya kayak gimana gitu? Nah jujur ya, aku abis baca Heraklitus karena udah jatuh cinta sama dia. Baca Parmenides itu kayak apa sih gitu orang, kan? Iya kan? Aku bingung banget itu sama teorinya tuh. Apa sih? Nggak jelas. Soalnya bahasanya agak ribet gimana, terus iya tapi enggak gitu kan? Iya kan? Iya. Jadi gimana nih Parmenides? Menurutku si Parmenides ini karena aku pas itu bacanya cukup di skip aja ya. Jadi aku kurang tahu gimana cara pandang dia. Yang apa ya, yang aku tahu adalah si Parmenides ini ya kayak gitu tadi yang kamu omongin tadi, bahwasanya dia sangat amat menentang perubahan. Dia bilang bahwasanya semua itu pasti tetap, nggak ada yang berubah, hanya aja apa sih, cuma berganti apa gimana? Aku lupa. Pokoknya dia amat sangat menentang tentang perubahan. Kalau nggak salah aku ini segala sesuatu itu ada sepanjang masa. Nah, iya. Kalau misal sesuatu yang nggak ada itu, gimana intinya? Intinya segala sesuatu itu ada sepanjang masa. Karena ada sepanjang masa, maka tidak ada perubahan, karena perubahan itu ada menjadi tidak ada atau tidak ada menjadi ada. Nah gitu kan. Benar. Nah itu cukup pusing juga tuh memahaminya tentang kalau mungkin teman-teman bisa baca buku ini ya, Sejarah Filsafat Barat. Mungkin bisa dicoba tentang analoginya terhadap George Washington, presiden pertama US. Itu agak pusing juga tuh gimana. Iya, Bertrand Russell-nya. Nah itu kalau misalnya teman-teman susah baca ini karena cukup tebel, teman-teman bisa juga karya dari Prof. K.B. Turns. Itu ada juga Sejarah Filsafat Yunani. Terus yang warna merah tuh sampulnya aku lupa bukunya namanya. Pokoknya Sejarah Filsafat deh kayaknya. Dari K.B. Turns. Mungkin sebelum ke ini itu dulu ya. Iya, mungkin bisa. Soalnya cukup seginian kayaknya. Iya. Nah, kita udah nih ke Parmenides yang cukup memusingkan. Ternyata kita menuju ke, menurutku ini sebuah apa ya, kaum yang revolusioner, yang dulunya segala satu itu dari air, segala itu dari api. Nah, kita berada di kaum yang menurutku cukup bisa dipakai, sudah dipakai sampai zaman sekarang, yaitu kaum atomis. Salah satunya Demokritus kan. Iya, Demokritus. Orang yang mempelajari bahwa menyampaikan bahwa segala itu dari atom gitu. Iya. Nah, mungkin dari Kak Ucup tentang Demokritus gimana? Nah, kalau semisal aku sendiri pertama kali denger Demokritus tuh pas dulu sebelum baca-baca filsafat, pas kimia. Nah itu kan diajarin tuh Demokritus segala macem. Dan emang kalau nggak salah Demokritus tuh pas awal-awal bahwasanya dia nemuin segala sesuatu dari atom kayak gitu-gitu. Nah menurutku ini cukup cukup revolusioner juga di masa waktu itu, karena yang lainnya dari api, dari angin, dari air segala macam. Cuman dia berpikir enggak deh, kayaknya ada sesuatu di luar itu yang dia itu sangat amat kecil sampai nggak bisa dibagi gitu kan kata dia. Menurutku karena sebelumnya udah kenal dia, jadi nggak terlalu ada momen eurekanya gitu. Iya, nggak ada yang kayak tadi Heraklitus ya. Kayak gitu. Nah, kita udah ngomongin tentang masa Prasokrates nih. Nah, mungkin dari awal dari Thales sampai ke Demokritus tadi, ada nggak sih satu benang merah? Ya mungkin kan secara filsafat menurutku kan kita nggak mungkin ngambil semuanya dong. Nggak bisa mempelajari semuanya karena ya salah satunya tadi karena bukan mempelajari semuanya, tapi mengimplementasikan semuanya. Kayak tadi aku pengen hidup kayak Heraklitus, tapi nggak bisa diambil semuanya dong. Nah mungkin ada nggak sih kayak batasan mungkin dari filsafat ini mungkin sampai sini aja gitu. Oke. Kalau semisal kita terapin di hidup pribadi ya, nah sebenarnya ini sih cukup cukup challenging sebenarnya, karena kalau semisal kita pertama kali baca itu pasti ada aja hal-hal yang kayak kita menggebu-gebu pengen segala macam. Aku tahu ini kayaknya ini nggak apa-apa karena udah ada loh yang dari dulu kayak gini. Nah menurutku semua hal itu bisa kita terapin. Kayak semisal Heraklitus, kita berpikiran bahwasanya orang semuanya bakal berubah, tapi jangan serta-merta kita percaya bahwa semua orang itu bisa berubah terus kita nggak percaya sama orang lain. Kan nggak juga kan. Tapi jangan juga kita terjebak dalam relativisme ekstrim. Dia menganggap bahwa semuanya itu relatif gitu. Ya udah, aku ngambil sebagian, terus dia nggak gerak-gerak karena dia dalam artian nggak berpegang pada pendiriannya sendiri, karena dia
percaya bahwa semua itu relatif, jadi nggak maju-maju, nggak dikerjain, jadi mandek dianya kayak gitu. Jadi ambillah segala sesuatu yang menurut kamu tuh relevan pada hal itu, tapi jangan terlalu ekstrim juga. Jadi sesuai porsinya aja. Sesuai porsinya aja. Tapi kalau semisal dibilang benang merah sebelum Prasokrates, bisa aku bilang adalah semua filsuf-filsuf di sana itu masih memikirkan tentang nature yang waktu dibilang Fusukoi itu, itu tadi. Mereka termasuk kaum Fusukoi. Oke, jadi itu teman-teman mengenai dari Prasokrates, dari Thales sampai kaum atomis, dan mungkin dan di zaman Prasokrates itu masih banyak filsuf lain. Betul. Nggak cuman yang tadi disampaikan, tapi mungkin teman-teman bisa nyari lagi ada Empedokles, kemudian ada dan lain sebagainya. Nah mungkin teman-teman bisa nyari itu di kesempatan lain karena itu merupakan salah satu berfilsafat juga. Betul. Kan bisa nyari referensi lain tentang zaman Prasokrates ini teman-teman. Kalau semisal dihafal semua namanya juga PR tuh. Iya. Nah, kayak ini kan anime Naruto kayak itu kan bisa hafal tuh karena kita sering nontonin. Cuma kan kalau misal filsafat kita lebih fokus ke pemikirannya kayak gitu. Terus nama-nama kayak Demokritos, terus dan segala macam itu kan cukup ribet gitu. Namanya nggak familiar di Indonesia gitu ya. Jadi nah ini apa sih, susah bacanya. Aku juga ini Thales bacanya Thales apa Tales apa gitu. Jadi ya kalau ngafalin juga cukup ribet sih gitu. Nah setelah Prasokrates kita bakal menuju ke zamannya filsuf yang mungkin familiar di kalangan mahasiswa atau mungkin masyarakat umum, yaitu ada 3 nih zamannya Sokrates, Plato dan Aristoteles. Betul. Nah kita pertama menuju ke Sokrates dulu nih, sang guru dari para filsuf nih. Nah dari Kaucup sendiri Sokrates itu sebenarnya tokoh yang kayak gimana? Kalau misal aku pribadi dari beberapa buku yang ku baca, Sokrates ini itu cukup menjadi pembeda di zamannya. Sebenarnya gini, kan pada masa itu si Sokrates ini bisa hidup karena adanya demokrasi kan. Karena ada demokrasi di Athena atau di Yunani, dia bisa ada waktu longgar, nggak harus jadi prajurit, nggak harus segala macam, dan juga dia bisa berkontemplasi kayak gitu. Terus dibanding filsuf-filsuf sebelumnya yang terlalu memikirkan tentang dunia, tentang bumi, alam semesta segala macam, si Sokrates itu menarik ke bumi. Dalam artian menarik ke bawah, dia lebih fokus ke manusia-manusia. Dia bertanyain keberanian kayak gimana, definisinya tuh konkret gak sih sebenarnya? Kita sepakat gak sih tentang ini kayak gitu-gitu loh. Dan dia tuh menganalogikan dirinya sendiri itu seorang bidan, dimana kalau misalnya seorang bidan itu kan membantu ibu yang orang yang sakit itu ya. Iya, ibu yang melahirkan anaknya. Kalau misalnya Sokrates ini dia menganalogikan itu karena dia pengen ngebantu manusia itu yang mempunyai akal budi segala macam melahirkan kebijaksanaan kayak gitu. Nah, yang aku tahu nih Sokrates itu katanya mengkritik demokrasi. Nah, aku baca tadi, jujur baru ini tadi riset tambahan juga tadi di bukunya Plato 6 Republik kalau nggak salah, buku 6 di Republik. Nah dia itu mengisahkan Sokrates tuh mengkritik demokrasinya tuh mengibaratkan kayak kapal. Dia tuh bertanya kepada Ademanides kalau nggak salah, mungkin teman-teman bisa koreksi. Dia tuh tanya ke Ademanides, kalau misal kamu di dalam kapal, orang seperti apa yang kamu pilih? Orang biasa atau orang yang benar jago dalam mengkomunikasikan segala sesuatu gitu kan. Nah Ademanides memilih yang udah jago dong, nggak mungkin yang orang-orang biasa yang kru-kru biasa gitu kan. Nah disitulah si Sokrates tuh kayak yang kritik. Nah itu salah satu kesalahan demokrasi kan. Kita demokrasi yang bagus tuh harusnya orang-orangnya kayak yang jago semua tadi. Kita nggak bisa mengandalkan orang-orang yang kurang mumpuni buat salah satunya milih gitu. Nah mungkin nakoda itu tadi ya. Dari Kak Ucup sendiri gimana tentang pandangan itu? Menurutku cukup bagus karena emang kan ini ya, si Sokrates ini hidup juga ada si Sofis juga kan. Dimana si Sofis itu juga dipandang jelek juga nggak sejelek itu, dipandang baik juga emang baik. Dimana mereka mengajarkan sesuatu, cuman mungkin ya relevan di kita gitu loh. Kalau misal kita belajar ya harus bayar. Nah sebenarnya kan itu dikritik kan sama si dia. Cuman ya emang harusnya kayak gitu gak sih? Tapi karena itu dia si Sokrates ini ngekritik demokrasi karena butuh uang segala macam. Dan juga
karena pinter, maksudnya pinter butuh uang gitu loh. Nah itu dia kritik juga. Jujurnya aku nggak terlalu mendalami banget tentang pemikiran Socrates tentang si demokrasi ini juga. Nah, selain demokrasi aku juga ini yang dia kan meninggalnya karena ini kan. Oh iya, minum racun. Ya, di ini kan hukuman mati kan. Karena si demokrasi itu tadi. Iya. Yang menarik tuh dia punya kesempatan untuk kabur. Iya betul. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia terus bilang sama kan dia sebelum dihukum tuh ngobrol dulu sama teman-temannya kan. Dia bilangnya gini, kehidupan itu kayak kita itu hidup kayak narapidana. Kita nggak punya hak buat kuncinya, nggak bisa lepas gitu kan. Nah salah satunya yang aku tangkap ternyata ya iya, kita dalam hidup tuh nggak boleh ya mengakhiri gitu. Jadi harus sesuai aturan yang ada gitu. Iya. Nah itu salah satu dari Socrates. Nah itu mungkin lelaki Sigma. Nah ya kalau sekarang lelaki Sigma gitu teman-teman. Oke. Kalau itu dari Socrates, kita menuju ke muridnya, Plato. Iya, Platon. Nah, atau Plato. Tapi sebelum ke Plato, mungkin ada ini dulu, salah satu kaum namanya kaum Sparta. Nah, mungkin dari Kak Ucup sendiri gimana tentang kaum Sparta itu? Sparta itu kan ini ya, tentaranya si Athena itu sendiri gak sih? Jadi kalau yang tahu tuh, mereka tuh ini punya kebiasaannya tuh menarik gitu, kayak kalau sekarang dibilang kayak apa ya nih? Ada liberal, satu lagi apa? Bukan konvensional apa namanya? Liberal. Konservatif. Oh iya, konservatif. Nah, menurutku kaum Sparta itu dibilang cukup konservatif. Mereka itu mendidik kayak dari kecil tuh dididik buat ini, dibikin tentara gitu. Jadi didikannya tuh bukan cuman didikan yang kayak sekolah kita saat ini, tapi mereka dididik buat nantinya besarnya jadi tentara gitu. Oh iya. Ini berarti masuk ke yang pengaruhi Plato buat si ini kan raja filsuf kalau nggak salah. Iya. Itu pengaruhnya mempengaruhi Plato tentang pikirannya tentang ini negara yang ideal. Iya, negara yang ideal. Kayak apa namanya berarti itu? Udah aku lupa. Utopia. Utopia bukan sih? Utopia kalau nggak salah ini kan. Nah, mungkin menurut Kak Ucup tentang gagasan Plato terhadap utopia sebuah negara itu gimana? Terlalu utopis untuk dunia ini sih sebenarnya. Nggak bakal bisa sih menurut aku. Ya cukup skeptis aja sih kalau semisal kita terlalu, ya sama aja gimana kita memikirkan komunisme kemarin mungkin. Itu kan kalau semisal jalanin emang secara teorinya bagus gitu, bisa semua orang bisa bahagia segala macam. Cuman terlalu ideal gitu loh, sampai saking idealnya kayaknya nggak bakal bisa. Apalagi si Plato ini kan bilang bahwasanya ada satu hal yang cukup menarik gitu. Gimana lelaki dan perempuan kan dibedain tuh. Dan kalau semisal mereka ada pasangan bisa ditukarkan. Kayak gitu kan. Nah, itu enggak bakal nyampe gitu di otak aku sebagai dulu yang pas baca sebagai muslim juga. Enggak nyampe ke sana. Jadi kayak saking utopisnya kayaknya enggak bakal bisa kayak gitu. Bahkan dia kan udah pernah dikasih kesempatan buat bikin negara sendiri kayak gitu-gitu kan. Cuman belum kesampaian. Nah, yang menarik tuh dia dalam konsepnya dia tuh dia membagi negara jadi 3 kan. Ada yang kaum bangsawan, terus ada yang kaum tentara gitu kan. Terus kaum pekerja. Nah, kalau misal diterapkan di Indonesia kira-kira gimana nih? Udah kayak ini dong. Kasta ya. Kayak India lagi. Iya, mungkin. Nah, kira-kira bakal gimana kalau diterapin di Indonesia gitu? Bakal hancur atau gimana itu? Udah kayak anime ini lah. Iya sih. Nah, satu lagi tuh tentang Plato. Ya sih, dia juga dalam konsep negaranya juga kalau ekonomi dia menerapkan komunisme gitu kan. Tentang kesamarataan. Itu tentang Plato. Nah, tentang gagasan negara oleh Plato. Nah, kalau ide sendiri nih. Sebenarnya kalau semisal Plato sendiri aku tuh tertarik ketika baca bukunya. Maksudnya buku entah itu benar atau buku-buku yang lain tentang filsafat Yunani. Yang paling menarik dari Plato adalah gimana ide dia tentang sesuatu hal. Gimana tuh? Tentang sebenarnya ada dunia ide itu loh, yang dunia idenya si Plato, gimana sebenarnya ada sesuatu yang paling ideal dari yang ideal. Terus di dunia ini cuman kita menirukan aja. Misalnya botol nih,
Ini aus juga. Nggak salah. Di Diminum aja botol diminum. misalnya nih, botol. Sebenarnya tuh ada loh di dunia ide itu yang namanya botol. Cuman kita tuh menirukan aja. Entah itu bentuknya kayak gimana. Sebenarnya ada yang paling ideal di sana kayak gitu. Terus ada lagi yang si goa itu yang gimana orang-orang terjebak terus Iya. cuma ngelihat cahayanya doang tapi udah bahagia. Terus dia nggak berani keluar. Itu menurutku menarik sih ketika baca dari buku-bukunya Plato. Dari buku-buku lain tentang Plato ini. Nah, kembali lagi nih tentang negara. Aku jadi inget tentang yang tadi gua tadi. Dia kan itu pada dasarnya kayak lagi ngomongin ini kan sebuah pemimpin, yaitu pemimpinnya diusahakan seorang filsuf gitu kan. Nah, kalau dari Kak Ucup gimana nih? Kalau di zaman sekarang, kira-kira pemimpin yang ideal tuh harus seorang filsuf gitu. Kira-kira dari Kak Ucup gimana? Kalau misal dari yang aku bilang tadi di awal bahwasanya filsuf itu adalah cara orang untuk memikirkan sesuatu, ya harus dong kalau misal orang itu nggak memikirkan sesuatu hal secara mendalam gitu misalnya, terus manut-manut aja ketika diberikan suatu hal, ya sama aja kayak apa ya, sama kayak robot atau boneka. Disuruh-suruh doang. Iya, suruh-suruh doang. Gak bisa inisiatif sendiri gitu kan. Betul, nggak bisa mikirin sendiri, nggak bisa mikirin mana yang terbaik lah buat dia sendiri maupun orang lain. Nah, itu sih salah satu gagasan Plato tentang bagaimana idealnya sebuah pemimpin negara gitu kan, tentang dia harus seorang filsuf, harus orang yang berpikir gitu. Nah, kita kembali ke ide tadi tentang pengetahuan nih. Dia Plato kan beranggapan bahwa yang seperti tadi disampaikan, di pengetahuan sejati itu ada di dunia ide. Nah, yang kita terima sebagai bentuk fisik kayak misal pengalaman gitu, itu bukan pengetahuan sejati kata Plato. Betul. Nah, mungkin dari Kak Ucup sendiri menanggapi pernyataan itu? Karena ini cukup baik dan cukup menarik gitu, karena misal dia itu terlalu menonjolkan rasionya dibanding keindraannya. Dia kan secara nggak langsung bilang bahwasanya kalau semisal kita menggunakan indera jangan serta-merta percaya kayak gitu kan, dan pasti itu kurang benar dibanding ketika kita memikirkan karena adanya si ide ini tadi. Tapi kalau semisal kita implementasikan sekarang itu kan sangat amat nggak mungkin kan. Kita nggak percaya indera kita. Masa ada mobil lewat tuh nggak percaya mobil nih, ya gitu kan nggak mungkin jalan kan? aja tabrak gitu. Aduh kan cukup PR gitu kan. Nah kalau semisal kita menggunakan rasio untuk suatu hal yang benar, misalnya kita berkontemplasi tentang mungkin kepercayaan kita, itu cukup masuk akal dan cukup bisa dipahami. Misalnya tentang keberadaan Tuhan misalnya, nggak mungkin kita menggunakan indera untuk memastikan adanya Tuhan. Kita kan pasti atau nggak sangat harus menggunakan rasio kita untuk menemukan hal tersebut kayak gitu kan. Jadi sesuai porsi aja ya. Iya betul. Kembali lagi ke yang tadi, sesuai porsi. Kapan kita harus menggunakan dunia ide, kapan kita harus menggunakan sesuatu yang bentuknya fisik secara real gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan teman-teman. Sesuaikan aja dengan porsinya. Jadi ya itu tentang Plato, gagasan dan gagasannya. Nah setelah Plato kita menuju ke muridnya, itu Aristoteles. Nah tentang gagasan-gagasan Aristoteles nih, dari Kak Ucup sendiri gimana? Secara umum dulu. Yang paling menarik dari Aristoteles itu kalau menurutku yang mana ya? Soalnya banyak juga kan, ada metafisika, fisika. Oh ini yang paling ketika aku baca ya dari semuanya terus cukup menarik itu gimana dia mengubah pandangan ini loh, dimana dunia itu pusat dari tata surya. Nah itu kan cukup bikin orang-orang di bawahnya atau orang-orang yang mengutip dia itu percaya bahwasanya bumi ini adalah pusat tata surya. Terus sampai ke Galileo Galilei baru beda lagi tuh. Nah itu cukup menarik karena dari situ dia bisa mempengaruhi orang lain kayak gitu kan. Terus yang kedua adalah si silogisme itu tadi. Si Aristoteles ini kan bahas tentang silogisme kan. Nah itu cukup menarik gitu karena dia kan ada 3 tuh premis, terus premis mayor, premis minor, terus kesimpulannya. Nah itu cukup masih dipakai sampai saat ini. Cukup kagum juga sih karena nggak memakan waktu gitu. Itu tentang Aristoteles. Nah terus bentar. Nah yang aku tahu tuh salah satu yang aku pelajari dari Aristoteles tuh Aristoteles tuh tentang seni berbicaranya. Nah kebetulan aku retorika. Aku juga lagi
membaca juga tentang buku Aristoteles itu, yaitu seni berretorika kan. Yang warna merah tuh. Yang warna merah. Nah, menurutku itu menjadi penting buat kita semua. Jadi mungkin teman-teman ada yang ahli di bidang satu hal, misal aku ahli di bidang matematika, tapi kalau aku nggak bisa mengkomunikasikan idenya, betul. Agak rugi juga nih, bukan agak lagi, rugi juga nih aku. Jadi salah satu yang bisa dipelajari dari Aristoteles itu adalah beretorikanya, bagaimana dia mengungkapkan idenya, bagaimana dia meyakinkan orang, sampai tadi yang Tatasya itu kan, bawah-bawahnya jadi ikut kan. Nah, dari Kak Ucup gimana tentang beretorika sendiri? Sangat amat penting ya kalau tentang retorika ini. Bahkan kalau semisal boleh lebih jauh ke sekarang, implementasinya sekarang gitu. Pak Gita Wirjawan, kalau semisal teman-teman kurang familiar, dia Forum Minister perdagangan ketika zamannya PSBY. Ya. Dia tuh pernah bilang bahwasanya sebenarnya kan Indonesia ini cukup kaya, cukup banyak yang bisa dieksplor, bisa dipelajari, yang bisa ditawarkan ke dunia. Cuman emang kita kurang orang yang bisa ngecap, dalam artian bukan ngecapin, tapi kurang orang yang bisa bernarasi tentang Indonesia itu sendiri, tentang apa yang ada di sini, tentang apa yang bisa kita tawarkan kayak gitu-gitu kan. Jadi menurutku retorika ini sendiri kalau semisal kita bener-bener mau mempelajarinya saat ini sangat amat penting kayak gitu. Terutama kalau semisal di kita pribadi, gimana kita menawarkan diri kita ke orang lain dalam artian mungkin satu adalah pekerjaan, kalau semisal entrepreneur bisa nyari investor kayak gitu-gitu kan sangat amat penting ya. Jadi tuh beretorika ini jadi satu skill yang harus dimiliki semua orang. Sepakat. Gak cuman, jadi kalian mungkin teman-teman punya skill tersendiri, misal bisa ngoding, bisa dan lain sebagainya, tapi yang namanya beretorika, berkomunikasi, cara ngomong yang benar itu harus teman-teman. Gak cuma kita ngandelin satu skill doang gitu kan. Karena ya itu tadi, kita harus bisa menjual diri diri dalam konteks positif ya. Dan misal cari pekerjaan, harus bisa ngomong ke orang lain. Kalau mungkin investor tadi, harus bisa meyakinkan investornya kan. Nah itu terkait retorika. Nah kita sudah 3 nih, ada Socrates, Plato, sama Aristoteles kan. Aristoteles. Nah dari ketiga filsuf itu, kita kayak yang tadi, kayak Pra-Socrates, ada gak sih yang, pasti ada nih, tapi yang paling kira-kira harus diterapin kita sebagai mahasiswa gitu. Kayak misal cara berpikirnya atau bagaimananya sehingga kita para mahasiswa itu harus belajar dari hal tersebut gitu. Kalau misal ditarik ya, jujur aku kurang bisa menarik dari ketiganya karena Plato sama Aristoteles itu beda banget gimana mereka berpikirnya. Beda banget dalam artian si Plato lebih percaya rasio, si Aristoteles lebih percaya inderanya. Kayak gitu kan. Cuman kalau semisal dari ketiganya yang paling bisa dipelajarin menurut aku pribadi adalah si Socrates itu sendiri. Socrates. Nah, karena dia itu bisa apa ya? Punya pandangan bahwasanya bener nggak sih kayak gini, kayak gitu loh. Dia sebagaimana menganalogikan dirinya sebagai bidan, pengen membantu orang lain. Jadi dari situlah jujur aku pribadi terinfluence sama dia. Jadi ketika aku udah baca buku, baca hal lain segala macam, aku juga pengen bahwasanya orang-orang itu tahu loh. Ini tuh menarik loh, ini penting loh buat kita itu tahu kayak gitu-gitu kan. Jadi dari ketiga itu mungkin aku nggak bisa narik benang lurusnya. Tapi dari ketiga itu yang paling bisa menurut aku penting adalah gimana cara Socrates ini menilai dirinya sendiri untuk bisa ngebantu orang lain dengan ketika dia udah tahu tentang sesuatu hal, baik loh ketika kita menyampaikan ke orang lain, bijak loh ketika kita itu ngasih tahu tanpa harus menggurui. Dia kan gitu kan. Dia membiarkan orang lain itu berpikir ternyata kayak gini bener gak sih. Dia kan menanyakan, lah kalau misal kayak gitu ya gini dong. Terus lawan bicaranya, maksud saya itu kan dia berpikir lagi, oh iya ya kalau gitu berarti gini, oh berarti harusnya gini. Nah kayak gitu kan. Jadi tanpa mengguruinya itu yang paling amat bijak dan willingness buat ngajarin orangnya itu tinggi ya. Iya tinggi. Jadi apa ya, jarang gitu orang yang memiliki jiwa pengen ngajarin orang tapi tanpa menggurui. Nah itu sangat amat jarang. Cukup susah juga kan soalnya. Dia bikin, misal katakan muridnya nih, dia nggak langsung ngasih tahu, nggak langsung nyuapin, tapi dikasih cara berpikirnya. Iya betul. Nah itu yang menurutku salah satu penting juga nih, mungkin buat
calon-calon guru atau guru bisa menggunakan metode itu gitu. Mungkin kita pribadi ya harus guru, misalnya mahasiswa itu kan banyak, misalnya adik tingkat kita nanyain, tapi pastikan bahwasannya kita jangan terlalu menggurui biar dia itu juga nyaman gitu belajarnya segala macam. Ataupun kalau semisal kita nggak mahasiswa, orang biasa, pasti ada hal yang kita tahu teman-teman kita nggak tahu. Nah ketika teman-teman kita nggak tahu terus nanya, nah itu kan perlu juga kan. Ketika kita tahu pasti ada aja rasa yang gini aja nggak tahu gitu kan. Itu rasa yang perlu dibuang sih. Nah itu benar sih, rasa yang harus dibuang. Nah menurutku ya itu tadi cukup sulit buat ngasih tahu tanpa menggurui, tapi itulah caranya berproses gitu. Bagaimanapun juga ya kita tuh semua sama, nggak boleh saling merendahkan dengan cara gini aja nggak tahu gitu kan. Nah itu yang dari Socrates teman-teman. Nah setelah ketiga filsuf tadi, Socrates, Plato dan Aristoteles, kita menuju ke zamannya pasca Aristoteles, yaitu zamannya Helenisme, ya kan. Nah mungkin secara umum dulu nih, Helenisme itu zamannya kayak gimana nih? Waduh, kalau semisal arti dari Helenisme sendiri aku cukup lupa ya artinya. Cuman Helenisme ini kan periode setelah Aristoteles. Iya, setelah Aristoteles, di mana si muridnya Aristoteles siapa namanya? Alexander Agung, Alexander the Great. Alexander the Great itu kan menguasai si Athena kan, atau menguasai Yunani, Makedonia itu tadi secara besar-besaran. Dan demokrasi udah nggak ada lagi tuh, karena udah di bawah kepemimpinan Alexander the Great ini. Nah dari situ muncullah hal-hal atau mazhab si Helenisme ini tadi untuk tetap bisa bertahan hidup di bawah tekanan, atau yang sebelumnya mereka demokratis diubah menjadi menjadi kerajaan, atau menjadi pemimpinannya satu di mana dia kerajaan kayak gitu kan. Nah dari perubahan ini muncullah mazhab-mazhab yang itu tadi, semisal kayak stoicisme, terus sinisme, terus skeptisme sama Epicurean gitu. Nah dari Helenisme itu mungkin yang paling menarik, yang sering dibicarakan banyak orang juga, yaitu stoicisme. Pasti. Nah itu menurutku cukup filsafat yang membuat hidup tenang, dan kita jadi kayak flow aja gitu, kayak kita menikmati semuanya gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan tentang stoicisme itu seperti apa sih kau Cuk? Waduh, kalau misal jelasin sampai akhir nggak mungkin ya. Nggak, yang mungkin. Mungkin secara garis besar adalah stoicisme ini menjadi way of life orang-orang pada zamannya, karena mereka pingin hidup tenang. Mereka dalam artian qanaah gitu, ya udahlah. Dan kalau semisal teman-teman ntar pengen lebih tahu, bisa aja baca-baca beberapa buku tentang stoicisme. Misalnya filosofi teras. Iya, itu salah satunya yang paling umum. Terus kalau semisal enggak itu, mungkin bisa ini juga diary-nya Marcus Aurelius. Itu udah ada terjemahannya. Cuman menurutku menarik sebagai orang yang baca, orang yang menerapkan stoicisme pada zaman itu ya. Meskipun dia raja, cuma kan tetap aja banyak tekanan segala macam. Dan itu menarik gitu menurut aku. Kita sama aja kayak ngelihat cerita zaman dulu kalau menurut aku. Cuman dibumbui dengan stoicisme kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu sebenarnya kayak filsafat stoicisme itu kayak apa sih? Kayak kan aku pernah dengar ada dikotomi kendali nih. Nah mungkin secara umum itu stoicisme itu seperti apa kira-kira? Secara umum stoicisme ini tidak bergantung ke orang lain, lebih bergantung ke diri kita masing-masing. Segala sesuatu itu yang ada dua tadi, dikotomi itu kan. Dikotomi kan ada dua, di mana suatu hal yang bisa kita kendaliin sama suatu hal yang nggak bisa kendaliin. Nah kita nggak boleh terlalu terpengaruh oleh sesuatu yang nggak bisa kita kendaliin, kayak gitu kan. Jadi kebahagiaan kita sendiri harus serta-merta karena diri kita, nggak boleh dari orang lain kayak gitu. Nah itu tentang stoicisme nih teman-teman. Nah mungkin buat teman-teman silakan mempelajari stoicismenya, di referensinya diperluas lagi bahasanya kayak menggurui banget ya. Padahal tadi dibilangin. Nah ininya kalian bisa mencari referensi lain tentang filosofi teras ini, stoicisme. Kalian bisa membaca buku lain, salah satunya tadi tentang diary-nya Marcus. Betul. Terus tentang ada juga buku kalau bahasa Indonesia itu filosofi teras teman-teman. Kalian bisa baca itu. Nah karena itu menurutku, aku juga bacakan. Nah menurutku tuh
kayak bikin aku jadi lebih bukan fun sih, tapi lebih tenang dalam menjalani hidup tuh nggak terlalu gerusa-gerusu. Terus kalau misal ada sesuatu yang nggak bisa dikendaliin kita, nggak sesuai ekspektasi, ya udahlah nanti kita cari jalan lain yang bisa menyesuaikan ekspektasi kita kembali gitu. Jadi ya yang udah terus nggak usah terlalu dipikirin itu kan terkait stoicisme itu. Nah terakhir nih, kan itu udah ngomongin dari Prasokrates sampai stoicisme tadi nih. Nah mungkin ada nggak sih alasan kenapa kita sebagai mahasiswa harus belajar tentang filsafat ini dari Kak Zub? Kenapa kita harus belajar filsafat adalah karena kita hewan yang berpikir, itu yang pertama ya. Atau kita merupakan manusia yang punya akal budi, yang punya rasio, yang harus berpikir. Yang nggak mungkin kita serta-merta harus dijelin dari ChatGPT doang. Iya kan? Kita harus mampu untuk berpikir. Cuman kalau semisal boleh dibilang kenapa kita harus belajar dari yang udah-udah. Gini loh, kita itu di dunia ini kan banyak kan sekarang populasi di dunia. Cuman gak sampai dari 5% dari orang yang udah meninggal di dunia ini. Kayak gitu kan. Dan ada gium yang menarik yaitu apa ya? Ada gium apa? Gimana? Quote. Iya quote. Sorry, ada quotes yang menarik bahwasanya nothing's new under the sun. Jadi gak ada yang baru sebenarnya kalau di dunia ini tuh. Jadi kalau semisal kita punya pengalaman yang pahit, punya hal yang harus dihadepin, punya sesuatu yang susah, ternyata orang-orang pendahulu kita, terutama orang-orang yang berfilsafat ini udah pernah ngelakuin juga. Dan mereka tuh udah punya cara loh. Kita gak usah nyari cara lagi, gak usah susah-susah buat nyari cara. Caranya udah ada path-pathnya. Kita tinggal nyari aja, nyari tahu gimana sih sebenarnya orang-orang itu melakukan diri mereka sendiri ketika ada segala macamnya. Nah, berfilsafat itu menurut aku penting karena kita harus memikirkan hal itu, dan juga yang kedua adalah kita bisa belajar dari mereka gitu. Nah itu mungkin teman-teman tentang pentingnya untuk belajar filsafat teman. Nah mungkin teman-teman kan banyak juga mungkin teman-teman mahasiswa yang menonton ini dari prodi yang gak ada hubungannya sama filsafat nih. Betul. Kan. Nah bahkan aku juga sendiri peternakan gak ada hubungannya sama filsafat, tapi belajar filsafat itu penting teman-teman supaya kita bisa, terutama ini ya tentang alur berpikir. Betul. Jadi kita nggak boleh menerima segala sesuatu langsung masuk aja kayak tadi TikTok tadi. Iya, betul. Kita harus bisa memfilter, terus kita harus skeptis nih tentang apa segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita gitu kan. Bahkan aku sering banget ngedengar orang debat itu nggak ada ujungnya karena mereka nggak tahu apa yang didebatin. Dalam artian gini, mereka tuh ngedebatin misalnya apa ya yang nggak, buku ini bukan deh apa ya, pokoknya tentang suatu hal lah. Kalau misal diomongin kayaknya terlalu agak abstrak gitu. Mereka tuh ngomonginnya yang satu kebenaran empiris, yang satunya itu tentang kebenaran yang etik. Sampai kapanpun nggak bakal ketemu. Kalau semisal kalian tuh nggak tahu sebenarnya kita ngedebatin apa, kita harus setuju dulu tentang definisinya apa dulu kayak gitu kan. Nah itu menurut aku penting banget. Ketika kita udah belajar filsafat, kita menjadi tahu sebenarnya apa sih tentang sesuatu hal yang bisa diapasihin. Iya. Itu tentang filsafat teman-teman. Nah, mungkin itu aja untuk edisi podcast tentang filsafat kali ini. Aku ngucapin terima kasih banyak Mas Ucup buat udah sharing session ini. Jujur aku juga makasih banget karena udah lama juga nggak baca buku jurnal ini kan. Iya. Jadi sekali lagi terima kasih udah meluangkan waktunya buat join di Spotify edisi filsafat kali ini. Dan mungkin teman-teman silahkan jangan cuma berhenti di sini aja, teman-teman bisa nyari referensi lain tentang filsafat itu sendiri, atau mungkin teman-teman bisa baca ini buku tentang sejarah filsafat barat karya Bertrand Russell. Ini lengkap banget dari zamannya Thales sampai filsafatnya modernnya kan. Betul. Ada Nietzsche dan lain sebagainya, Karl Marx dan lain sebagainya. Kalian bisa baca itu, kalian bisa belajar dari situ karena waktunya yang waktunya yang terbatas. Jadi dari kami mungkin bisa membicarakan topiknya sampai pada stoicism tadi. Betul. Nah, mungkin itu dari kami. Terima kasih Sobat Gansus sudah menonton, sudah mendengarkan Spotify ini sampai selesai. Jangan lupa buat teman-teman buat follow juga Instagram BEM Unsud, kemudian subscribe juga YouTube BEM Unsud, dan jangan lupa follow Spotify BEM Unsud. Itu dari kami. Silakan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Dadah.